Min spesial banget lah karena spesial pokoknya mah. Spesial. Kita mau ngobrol bareng penggiat motocross sekaligus Pengusaha dan pembalap motor, coach, apalagi ya? montir juga. Lengkap pokoknya dibabat semua sama Ami. Dan bukan hanya motocross, supermoto juga loh. Road race juga. Road race juga, keren. Jadi kita ngobrol bareng apa Mi guys? Pemilik FM Factory. I'ma show you how. We go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. They go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically I'm saying either way we better slide. Can't let this one slide. Jadi buat Bandung Trail yang sudah menyempatkan datang ke gubuk kami, selamat datang. Gubuk terhead on. Daun pisan Ami sebelumnya nih untuk kedatangan kita yang sangat ngari-ribuh sekali. Iya. Jadi kenapa nih Imin ngajak ngobrol bareng apa Mi nih Taisa? Ya karena kita mau minta ilmu. Jadi walaupun maksudnya apa ya, mau tua mau muda gitu, kita tetap harus cari ilmu ya, Ami ya gitu. Dan salah satunya yang menjadi inspirasi beberapa orang kali ya. Nah, eta. Jadi apa Iya, gitu? Jadi bener. terinspirasi ya Taisa buat kita ya. Bener gitu. Mungkin di sini bukan coach atau ya, Apa tuh apa Mi? lebih ke sharing aja. Oh, Kita sharing. Jadi berbagi ilmu lah. Apa Mi nggak mau katanya disebut coach? Kayak ini kayak coach sepak bola kali ya. Jadi intinya kita acara ini sharing tips dan trik ya Taisa. Iya. Tentang adventure, tentang balap, Tentang riding lah. Tentang riding lah, yang beroda-roda kata Om Mami juga. Yang penting rodanya 2 katanya. Kalau 3 beca. Coba baca. Langsung aja kali ya. Jadi kan dulu sebelum turun ke adventure itu katanya Ami itu main di road race juga nih. Oh ya. Jadi mungkin karena lingkungan saya, paman-paman saya dulunya sering balap lah, road race gitu. Saya juga dulu curi-curi balapan liar gitu kan. Begitu ada balap ikutlah, coba-coba. Tapi ya, kalau yang namanya road race itu ya selain kita harus skillnya harus bagus, ya duitnya juga harus kenceng. Nah, bener, karena bener. motornya Semuanya harus sih kenceng. Iya, benar Ami. Karena road race itu 60-40 ya, jadi lebih ke 60 motornya harus kenceng. Nah, setelah road race nyobain lagi race track, karena road race sempat nyobain race track. Nah, race track begitu suspensi pada ganti mau shock pakai upside down Itu kan. tahun berapa sih Ami? Paling di 2003, saya SMA paling 2003 ya. Oh, 2003. 2003. Berarti seangkatan sama Imin. Nah, terus ya udahlah, saya nggak kuat akhirnya. Sebenarnya saya adventure itu pelarian. Oh. Jadi pelarian, udah nggak sanggup, ya udahlah. Yang penting saya tetap Berprestasi. Enggak, bukan. Dulu kan nggak ada tujuannya prestasi. Oh, iya, Jadi iya. lebih ke yaudah yang penting main, hobi saya tersalurkan. Tapi begitu saya masuk adventure ternyata ada olahraga enduro. Olahraga enduro. Nah, begitu saya masuk ke Raba, saya kenal sama beliau-beliau yang punya motor lah, yang mumpuni lah istilahnya. Nih cobain balap dong. Nah, udah balap dulu di Pondok Cabe. Pondok Cabe. 2 jam setengah ya. Saya dulu disupport sama Orka. Nah, itu pertama kali saya pegang build up. Oh iya, mantap. Pertama kali pegang Iya. build up Dan alhamdulillah ke satu. Ke satu dong. Karena enduro mah baru-baru ya Ami ya. Mungkin dibilang baru enggak, cuma yang lebih banyak eventnya sekarang. Dulu ada cuma setahun tuh berapa kali. Gitu. Kalau sekarang kan hampir di tiap daerah juga ada. Bahkan yang skala nasional pun ada. Oh iya. Pertama kali kamu tahu enduro tahun berapa? Belasan sih. Belasan. Kalau Imin maksudnya 2010 ke atas Iya gitu kan. benar-benar sama-sama. Dan kalau nggak salah juga kemarin itu juara kedua ya, runner up gitu di Oh, iya. Indonesia Enduro Rally Championship. Ya, alhamdulillah mungkin saya juga ya, diberi kesempatan lah oleh Gudang Garam Enduro Team. Terima kasih buat Bang Med sama Mantap, Bunda Bang yang Med. udah memberi kesempatan. Saya bisa runner up juga berkat tim. Jujur, karena kita persiapannya lebih matang. Iya. Kita 4 bulan persiapan. 4 bulan guys. Persiapan itu persiapannya tuh mencakup apa aja tuh? Ya, jadi di sana saya sebulan tuh ada sekitar seminggu lebih lah. Saya di sana latihan fisik,
latihan fitness, renang. Jadi nggak instan langsung balap, enggak. Jadi kita dipersiapkan segala macamnya, fisik kita. Terus yang kedua kita belajar, karena kan ini rally itu ada navigasi. Nah, di sana kita harus menguasai. Jadi walaupun misalkan kita kan sering di jalan raya pakai GPS, nggak semudah itu, karena kan di gunung itu oke, GPS-nya misalkan belok ke kanan, tapi kok kanannya jurang atau ada kali, terus nggak ada jalan gitu kan. Nah di sana kita harus terbiasa, terus apalagi misalkan kayak di pegunungan yang rimbun, itu satelit nggak ketangkap, makanya ngegeser. Ada sinyal ya. Nah di sana saya belajar banyak pengalaman, jadi segala aspek dipikirkan, karena rally itu kalau dulu kan di Bandung itu di sirkuit ya. Iya. Sirkuit itu kan terpola. Iya. Oh di depan nanti ada jempingan, oh kubangannya sebelah sini. Jangan ambil yang sebelah sini. Tapi begitu rally kan kita nggak tahu. Oh, jadi nggak ada pengenalan trek dulu Nggak gitu? ada, nggak ada. Jadi langsung aja gitu? Ya, kita di malamnya itu disiapin GPS. Nah kita harus siap besok pun mau misalkan cuaca apa kita harus siap gitu. Bagus nih apa linknya nih. Alhamdulillah. Jadi itu Alhamdulillah. makanya silaturahmi manjangin rezeki itu bener banget. Bener. Makanya kita harus kayak saya misalkan masuk ke Praba, saya masuk misalkan ke Supermoto, saya masuk ke klub touring, misalkan saya lahir sih di Bogor ya dulu sering touring. Jadi ya di sanalah kita dapat sponsor, dapat kenalan, dapat tim. Mantap. Dan Yang- itu yang mau dipelajari sama Imin. Mau dicari itu. Tapi jujur orang yang kayaknya itu Ami itu main terus aja kan. Ya, kalau saya sih jujur aja ya, kalau kata Ridwan Kamil, pekerjaan yang menyenangkan adalah hobi yang menghasilkan. Iya. Nah, itu. Hobi yang dibayar? Hobi yang dibayar, jangan dibayar lah. Oh enggak, Menghasilkan. menghasilkan, Oh, menghasilkan. salahnya. Punten ambil lepat. Salut lah Pak Mi, dari dunia ridingnya gitu kan, pasti pengalamannya udah wah lah gitu kan. Jadi kita tuh pengen tahu lah tips dan triknya gitu tuh Sam. Ya, karena kita kebetulan kan di trail adventure ya. Jadi kita pengen tahu nih persiapan apa aja yang harus kita siapin. Ya. Selain motor gitu ya, pasti banyak yang harus disiapin kalau kita mau turun adventure. Ke gunung dulu lah. Yang pertama ya dari diri sendiri. Diri sendiri kita harus mencintai hobi ini. Mencintai hobi ini, jadi tidak karena terpaksa, tidak karena ikut-ikutan orang. Jadi kita mendalami gitu. Saya. Nah, dari diri sendiri itu apa aja sih? Yang pertama kesehatan kita. Nah, kita harus dalam keadaan sehat. Jangan sampai kita off-road, kurang tidur, kita lagi misalkan lagi sakit apa, malah jadi nantinya nggak maksimal. Makanya banyak kejadian-kejadian Ya itu, ada yang jantung, Iya, apa itu kan mereka tidak Karena sehat, kurang tidur. Yang kedua, jangan sampai terpengaruh dalam obat-obatan terlarang atau alkohol. Wah itu mah yang pasti. Nah itu, jadi jangan sampai lah, gitu, jangan sampai. Terus yang selanjutnya setelah dari diri kita sendiri, nah kita pelengkapnya. Apa sih itu? Safety gear. Safety gear. Safety gear. Jadi, Safety gear. nah kita harus siapin mulai dari atas ke bawah. Bukan kita mau goyah-goyah pakai helm. Oh pakai iya body. iya iya. Mau kemana tuh gaya? benar. Kita karena sebenarnya si safety gear itu tidak melindungi kita, tapi mengurangi resiko. Iya, Mengurangi benar. resiko. Tetap misalkan waktu kita jatuh ya begitu kepala misalnya pasti adalah saya Ada, pernah pakai helm tapi tetap ini jenong waktu Iya. itu. Jenuh. Intinya mah Intinya mengurangi ya. mengurangi resiko mengurangi kecelakaan. resiko Ya, mulai dari atas kan kecelakaan. ada helm, ada goggle, terus turun ke bawah kan dari atas sampai ke bawah kita harus siapin perlengkapan safety gear-nya. Ya setelah dari diri kita sendiri baru kita ke motor. Nah, kita harus kenalin motor kita. Ya. Kita harus cintai motor kita. Nah, karena kita itu ada medianya kan. Waktu Ya. itu kan medianya motor. Jangan sampai misalkan si motor waktu kita pakai rudet gitu. Nah, eta, Mogok di bener, jalan, mogok di jalan. habis kupling, Nah. nanti bannya. Oh, Bannya jadi dimulai dari biasanya- ban. Bannya kan masih standar biasanya. iya. Bahan Bannya pabrik standar ya. kita ganti. Terus gearnya biasanya kan kalau buat nanyak-nanyak kan biasanya gearnya Gede ya? digedein. Ya nanti kan tergantung selera juga. Kalau yang seneng powernya nanti ada yang di bore up lah, ganti setang, ganti knalpot gitu kan. Tergantung. Ya terus itu juga sebenarnya motor juga banyak. Misalkan kayak tekanan angin itu sangat Sangat ini ya sangat sangat berpengaruh ya. gitu kan. Setting suspensi.
setang juga posisi ridingnya. Kan ada yang low, ada yang ini Iya, kan di jadi stang juga. tergantung orang, makanya kita harus menyatu dengan motor itu. Iya, betul. Nah, menyatu. Kenali dulu. Kenali dulu. Nah, kedua itu baru dari sana kita harus skill kita digali. Skill kita digali gimana caranya. Misalkan kita kan sekarang kan ada internet, ada apa, Iya, ada YouTube, iya. kita lihatlah di sana banyak tips-tips juga riding itu gimana sih, tanyakan kayak gimana, turunan kayak gimana, terus misalkan jalan babi gimana. Terus kita bisa juga nanya-nanya ke teman Sharing-sharing ya, lah yang gitu, lebih kayak pengalaman gini, lah. gitu. Jadi jangan malu buat bertanya gitu. Nah, jangan malu buat bertanya. Iya, saya pun ya gitu. Dulu banyak belajar saya juga dulu dari Bandung Sunggoro. Jadi saya lucunya gini. Saya nganter Jose dulu. Jose Rompas. Jose Rompas. Aku kan gak latihan motocross, tapi saya jangan apa ya, dengerin, Ngambil ilmunya. ngambil ilmunya Ya. gitu, ngambil ilmunya. Ke Bandung nggak tahu saya suka balap. Oh, jumping tuh gini begitu aku cobain, oh iya bener. Jadi dengan kita bertanya, kita belajar dari pengalaman orang. Nah. Pengalaman orang. Kalau misalkan kita terjun langsung otodidak bisa sebenarnya, tapi kita jatuh bangun dulu. Iya, Iya. betul. Patah tulang dulu. Patah tulang dulu. Amit kan, tapi Amit-amit. dengan kita nanya, oh ternyata jumping tuh gini, oh jarak turunan tuh gini. Nah, Gitu. jadi ya Nah itu dan jangan nanti malu bertanya lah. ya nanti harus diasah terus nanti jam terbang lah Yang berbicara. berbicara. karena yakinlah kerja keras kita tidak akan pernah mengkhianati hasil. Betul Betul. sekali. Percaya. Di Indonesia kan ada dua cuaca nih Apami Ya. ya. Menurut Apami beda nggak dari mulai ban atau apa gitu di saat kondisi hujan dan di saat kondisi panas nih? Oh iya, jelas sangat. Jadi Sangat pertama berpengaruh ya sekali ya? dari pemilihan ban. Kalau motocross biasanya balap itu misalkan ada ban basah, ada ban buat kering. Oh, iya Nah, iya. jadi iya, ban iya. basah beda biasanya kumponnya, bentuk ininya dia lebih renggang kalau yang ban basah. lebih bunganya renggang. Ya, dia lebih renggang, kumponnya beda lebih tahan. Terus yang kedua tekanan anginnya. Tekanan angin. Tekanan angin biasanya kalau buat basah dia si anginnya dikurangin. Kurangin. Karena begitu dia dikurangin permukaan yang nampak ke jalan itu lebih lebar. Gitu. Oh itu tujuannya ya. Selama Iya. ini kalau di kempesannya lah. Ternyata Terus itu. cek kayak kita ngelibasnya juga kayak di jalur-jalur licin beda. Jadi RPM si gigi itu biasa misalkan di gigi rendah ditaikin, jadi nggak overpower. Nggak overpower. Gitu. Kayaknya beda deh kalau di saat hujan dan panas itu kalau motornya tipenya kan ada 2 stroke sama 4 stroke. Oh, maksudnya. Kayaknya beda loh powernya kan? Ya, jadi nah justru kemarin saya balap di ERC, Ya. saya balap baru pakai 2 tak. Pakai 2 tak. Ya, jadi itu ada keuntungan kekurangan kelebihannya Iya. masing-masing. Misalkan mungkin kalau dulu ya 4 tak itu lebih irit, 2 tak lebih boros. Tapi kalau sekarang kan teknologinya udah beda. Udah beda. 2 tak sekarang udah TPI, dia udah Iya, udah irit, udah irit juga, Irit juga. gitu. Tapi ada kelebihannya, mungkin tanjak 4 tak ya, 4 tak dia kalau buat jalur apa ya buka-buka gas enak. Engine brake-nya ada. Engine brake-nya ada. Oh Nah, iya iya. Begitu dikasih jalur yang teknikal itu berat. Oh, Benar. Berat, Iya, kayak berat. saya pernah kemarin waktu latihan di ERT saya dikasih 4 tak, begitu di jalur batu kali mati aku pun setengah mati. Udah nahan motor, aduh gak kuat, Bendera putih. akhirnya jatuh. Ya benar. Nah, tapi begitu aku cobain 2 tak, si 2 tak itu lebih ringan gitu kan, lebih ringan. Terus kalau kayak di tanjakan dia bisa low-nya tuh bisa dapat karena mungkin karena ringan motornya. Karena ringan. Jadi terus yang sekarang injeksi dia bisa low gitu. Iya, Jadi iya, tetap iya, iya. kalau istilah Sunda gerenyem. Gerenyem. Gerenyem nilem. Nah, Jadi yang Iya. 2 tak yang Ya, bisa terus gerenyem teh. dia lebih tahan terhadap misalkan ada suatu kasus kenapa sih saya mengamati kenapa Rumania pada pakai motornya 2 tak Di gitu kan. Romania itu. Iya, karena kan obstacle-nya masuk kali, masuk apa. Kalau misalkan 2 tak kemasukan air itu ya nggak terlalu riskan gitu. Tinggal buka busi, knalpot, buang, Iya. pasangin lagi sampai kering baru bisa gitu. Tapi kalau 4 tak itu begitu oli kena air, oli mesinnya itu bisa merusak buat komponen yang lainnya gitu. Oh. Lebih suka teknikal atau gaspol? Ini kalau gaspol semua orang bisa pasti. Iya benar. Nah, Tinggal benar. buka aja tapi Iya, saya iya. senang yang teknikal.
Dan yang kedua, saya senang hujan. Iya, hujan. Pas kami Kayak lagi sekarang. hujan. Hujan. Mantap. Karena kalau hujan tuh apa ya? Kita perlu skill. Iya, benar. Perlu skill, kita harus mikir, harus smart juga gitu. Dimana waktunya kita ngegas, dimana waktunya kita ngerem gitu. Dah redang oke. Nah itu gak capek bener. Iya bener kan? Kan kalau Gak lagi gerah panas, gitu. aduh ini tuh udah ini kering. Nah, itu Kalau hujan bener. bisa mangap aja. Tahu semangat gitu, aduh bener. Nah, gitu guys. Jadi dan Apami juga buka bengkel juga ya? Iya. Iya, namanya FM Factory. FM Factory ya. Karena sekarang hujan, Kita pindah. kita pindah lagi. Iya,